Halo semuanya, nama saya Vincent Kabrijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 terkait mata kuliah perancangan basis data. Yang pertama kita membahas tentang dependensi data. Functional dependency atau yang biasa disingkat dengan FD adalah ketergantungan yang terjadi antara atribut-atribut dalam suatu entitas. Basis data yang baik dalam satu entitas atau tabel hanya ada satu ketergantungan fungsional atau disebut dengan basis data normal. Jenis-jenis dependensi data. Jadi ada 3, yang pertama ada full functional dependency, yang kedua ada partially dependency, dan yang terakhir adalah transitive dependency. Full dependency menunjukkan atribut A dan B dalam satu relasi, di mana B bergantung penuh terhadap A. Jadi dalam satu relasi terdapat atribut A dan B, dan atribut B bergantung penuh terhadap atribut A, dan itu bisa disebut dengan full functional dependency. Kalau untuk partial dependency ini memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B, namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Jadi bila terdapat atribut-atribut lain dalam satu relasi dan atribut tersebut dihapus, selama atribut tersebut tidak mempengaruhi relasi, maka itu dapat disebut dengan partial dependency. Selanjutnya ada transitive dependency. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A relasi B dan B relasi C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Oke, jadi di sini ada contoh soalnya untuk toko Varia Baby Shop. Dan jawabannya untuk functional dependensinya adalah nama toko memiliki keterkaitan dengan alamat toko dan telepon. Selanjutnya ada nomor nota. Nomor nota ini dia berelasi dengan nama. Dia juga berelasi dengan kepada. Lalu nomor nota dan kepada memiliki relasi terhadap alamat. Selanjutnya ada juga nomor nota memiliki relasi dengan nama toko lalu ada kode barang dan card number. Untuk kode barang memiliki relasi dengan nama barang, harga satuan, kuantitas, dan harga. Untuk card number memiliki relasi dengan card dan nama card. Oke, selanjutnya ERD, Entity Relationship Diagram, adalah suatu permodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata. Dunia ini senantiasa terdiri dari sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship atau relasi. Suatu entity bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entitas lainnya. Oke, sebagai contoh ini ada terdapat soal dan jawabannya. Soalnya itu yang pertama adalah seorang pegawai memiliki data berupa nomor induk pegawai. Jadi sini entitasnya adalah pegawai. Lalu atributnya adalah nomor induk pegawai yang juga merupakan primary key. Lalu ada nama, tanggal lahir, dan keterampilan bahasa asing. Nah, di sini keterampilan bahasa asing saya menggunakan atribut multi value pada keterampilan. Karena tidak hanya terdapat satu keterampilan berbahasa asing yang dimiliki oleh entitas pegawai.
Soal selanjutnya adalah seorang dosen bisa mengepalai sejumlah proyek dan bekerja pada sejumlah proyek. Jurusan memiliki kode jurusan, nama jurusan, dan lokasi. Jurusan dikepalai oleh seorang dosen. Dosen bisa bekerja pada satu jurusan atau beberapa jurusan. Jadi di sini entitasnya ada dosen, ada proyek, dan juga jurusan. Di mana dosen memiliki relasi berupa mengepalai proyek. Untuk atribut dari entitas dosen ada kode dosen yang merupakan primary key, lalu ada nama dosen, terus ada alamat dosen. Untuk entitas proyeknya ada kode proyek sebagai primary key, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Untuk entitas jurusan ada kode jurusan yang juga merupakan primary key, lalu ada nama jurusan dan lokasi jurusan. Oke. Jadi di sini untuk kardinalitasnya satu dosen bisa mengepalai banyak proyek, tetapi satu proyek hanya bisa dikepalai oleh satu dosen. Begitu juga dengan jurusan, di mana satu dosen bisa memiliki atau bekerja pada beberapa jurusan, akan tetapi satu jurusan hanya bisa dikerjakan oleh satu dosen. Soal terakhirnya ada setiap dosen memiliki nomor dosen, nama, dan usia. Setiap proyek memiliki nomor proyek, sponsor proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Setiap proyek dikepalai oleh seorang profesor. Setiap proyek bisa melibatkan satu atau beberapa dosen. Jadi di sini profesor mengepalai proyek dan proyek melibatkan dosen. Ini merupakan atribut dari entitas profesor. Ini merupakan atribut dari entitas proyek, dan ini merupakan atribut dari entitas dosen. Kardinalitas untuk relasi profesor dengan proyek adalah satu profesor bisa mengepalai satu proyek. Begitu juga dengan satu proyek hanya bisa dikepalai oleh satu profesor. Selanjutnya ada satu proyek dapat melibatkan banyak dosen, tetapi satu dosen hanya bisa dilibatkan dengan satu proyek. Selanjutnya ada IRD menjadi data fisik. Nah, ini merupakan soal dari IRD LRS. Oke, jadi ini merupakan tabel data fisiknya dari IRD sebelumnya. Di sini saya menggunakan catatan medik karena relasi yang merupakan pasien mempunyai catatan medik, yaitu kardinalitasnya 1 to many. Maka dari itu saya mengambil catatan medik dengan primary key dari catatan medik, tetapi atributnya dicampur dari atribut catatan medik dengan atribut pasien. Selanjutnya ada pasien melakukan transaksi. Di sini saya membuat relasi baru karena kardinalitas 1 to many. Dan primary key-nya merupakan campuran dari primary key pasien dan juga primary key transaksi. Atributnya juga merupakan campuran dari atribut pasien dan juga transaksi. Selanjutnya ada transaksi. Di sini saya juga membuat relasi baru karena kardinalitas many to many. Lalu ada catatan medik dimiliki dokter karena kardinalitas many to one. Selanjutnya ada catatan medik mencatat detail penyakit. Saya membuat relasi baru karena kardinalitasnya juga. Begitu juga dengan detail yang merupakan relasi dari detail penyakit dan juga penyakit.
Oke, selanjutnya ada normalisasi IRD dan LRS. LRS merupakan hasil dari transformasi dalam tahapan kardinalitas dari IRD ke LRS dan menghasilkan atribut-atribut yang saling berelasi. Oke, ini ada contoh soalnya dan jawabannya. Oke, ini adalah jawaban. Ini adalah normalisasinya. Ini merupakan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Selanjutnya ini adalah IRD-nya, dimana PT memiliki atribut telepon, nama PT, alamat PT, dan fax. Dan kwitansi juga memiliki atribut nomor kwitansi, tanggal jatuh tempo, nomor SJ atau sales journal. Terus ada nama, jumlah untuk keterangan tanggal kwitansi. Di sini relasi PT membuat kwitansi dengan kardinalitas one to many. Lalu ada juga entitas motor di mana memiliki relasi dari kwitansi untuk motor dengan kardinalitas many to one. Oke, di sini motor memiliki atribut tipe, nomor rangka, nomor mesin, tahun, warna, nama STNK, dan alamat. Jadi ini warna saya membuatnya sebagai atribut multi value karena tidak hanya satu warna dalam satu motor. Dan ini merupakan LRS atau logical record structure. Jadi di sini ada entitas PT, kwitansi, lalu ada motor dengan atribut yang serupa dengan yang ada di IRD. Oke. Selanjutnya ada spesifikasi basis data. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Kamus data ini sangat membantu analis sistem dalam mendefinisikan data yang mengalir di dalam sistem, sehingga pendefinisian data itu dapat dilakukan dengan lengkap dan terstruktur. Pembentukan kamus data dilaksanakan dalam tahap analisis dan perancangan suatu sistem. Oke, jadi selanjutnya ada contoh untuk soal kwitansi ini. Jadi untuk soal kwitansi ini spesifikasi basis datanya adalah yang di sebelah sini. Oke, jadi yang pertama itu ada kwitansi yang terdiri dari header, isi, dan footer. Nah, di sini headernya berupa nama perusahaan, lalu ada alamat, kota, nomor telepon, nomor fax, nomor kwitansi, tanggal jatuh tempo, nomor SJ. Nama perusahaan dapat berupa PT atau VV atau toko. Untuk nomor kwitansinya terdapat kode KWB ditambah dengan 10 digit nomor. Dan untuk nomor SJ kodenya NJB dan 9 digit nomor. Nah, untuk isinya itu terdiri dari terima dari, jumlah uang untuk bayar, dan keterangan. Terima dari itu isinya adalah nama depan dan nama belakang. Untuk jumlah uang di sini kita tulis dalam teks seperti yang tercantum pada komentar kamus data ini. Dan untuk bayar itu berupa keterangan bayar, tipe, nomor rangka, nomor mesin, tahun, warna, atas nama STNK, dan alamat. Oh ya, ini kwitansinya untuk kwitansi pembayaran motor ya. Oke, selanjutnya ada keterangan berisi keterangan terkait pembayaran. Jadi seperti ini berupa pembayaran Khairul Fatihin. Terakhir ada footer. Footer di sini isinya adalah nominal, tanggal kwitansi, jam, dan tantangan. Untuk nominal dicatat dalam rupiah,
Untuk tanggal kwitansi terdiri dari kota dibuatnya ditambah dengan tanggalnya, tanggal kwitansinya. Untuk tantangan berupa tantangan ditambah dengan stempel perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.